Halo, hai, saya di sini untuk mempresentasikan materi saya, yaitu definisi karya tulis ilmiah dan struktur umumnya. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang membahas permasalahan tertentu berdasarkan pengamatan atau penyelidikan penulisnya. Dia bersifat objektif, logis, komprehensif, baku, jelas, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Secara umum strukturnya terbagi atas 3, yaitu pembuka, pembahasan, dan penutup. Melihat lebih jauh, pembuka terdiri atas sampul, judul, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Kemudian pembahasan terdiri atas 5 bab. Bab pertama terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, dan terakhir tujuan serta manfaat. Bab kedua terdiri atas kajian teori dan kerangka berpikir. Bab ketiga terdiri atas tempat, waktu, dan tujuan penelitian. Bab 4 terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Membingungkan, saya tahu, saya juga bingung. Bab 5 terdiri atas kesimpulan dan saran. Kemudian bagian terakhirnya, yaitu bagian penutup, terdiri atas riwayat hidup, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang relevan kepada karya ilmiah kalian. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan abstrak. Nah, abstrak di sini berisi mengenai gambaran ataupun potret umum dari karya tulis ilmiah kita. Jadi abstrak berfungsi sebagai penjabaran mengenai karya tulis ilmiah kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara penulisan abstrak. Nah, abstrak itu menggunakan huruf Times New Roman dengan spasi wajib, yaitu spasi 1. Selanjutnya, penulisan judul. Nah, judul di sini kita tulis menggunakan huruf kapital, berada pada posisi center text atau tengah halaman, kemudian dicetak tebal dengan ukuran huruf ukuran 14. Adapun jika terdapat subjudul, maka yang kita ubah yaitu ukuran huruf. Ukuran huruf kita ubah menjadi ukuran 12 atau size 12. Selanjutnya, penulisan nama peneliti. Nama peneliti kita tulis tanpa menggunakan gelar. Berada pada posisi tengah, cetak tebal, dan juga jika peneliti melebihi 1 orang, maka ditambahkan tanda pangkat di akhiran nama peneliti. Contohnya Muhammad Sahrul, kemudian berikan tanda pangkat 1, Mariam Nurul Fatana, kemudian berikan tanda pangkat 2. Selanjutnya penulisan instansi atau jurusan ataupun kampus. Nah, penulisan nama instansi di sini menggunakan ukuran huruf 12 berada pada posisi center text dengan tetap dicetak tebal. Kemudian penulisan email. Nah, email di sini kita tulis jika peneliti melebihi 1 orang, maka email yang ditulis adalah email dari ketua penelitian. Selanjutnya penulisan kata abstrak. Nah, kata abstrak di sini kita menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal berada pada posisi center text atau tengah halaman. Selanjutnya isi. Isi harus rata kiri dan juga kanan. Yang dimana isi di sini harus memuat mengenai penjabaran umum ataupun gambaran umum dari karya tulis ilmiah kita. Nah, isi pun di sini harus minimal 150 kata sampai dengan maksimal 300 kata dari sumber yang saya dapatkan. Nah, kemudian penulisan kata kunci. Kata kunci kita tulis menggunakan huruf tebal ataupun dicetak tebal. Nah, kata kunci biasanya berisi 4 sampai dengan 6 kata kunci, yang dimana kata kunci di sini bisa kita ambil dari kata yang paling sering muncul di dalam abstrak. Sekian. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Lana Syifa akan melanjutkan gambaran struktur karya tulis ilmiah, yaitu bab 1 bagian pendahuluan. Nah, di sini bagian pendahuluan seperti yang kita ketahui terdapat 4 unsur atau 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, apa sih pendahuluan itu? Sebelum kita masuk ke latar belakang, kita harus mengetahui apa pendahuluan itu. Nah, pendahuluan itu adalah bagian awal atau tulisan awal yang memberikan informasi kepada para pembaca terkait tentang apa yang diteliti oleh para penulis. Kemudian mengapa penting adanya pendahuluan agar
penelitian yang kita buat atau karya tulis yang kita buat terlihat lebih jelas. Karena tanpa adanya pendahuluan, penelitian kita tidak akan terlihat tidak jelas, tidak terorganisir, dan banyak kesalahan yang akan menciptakan kesan-kesan negatif kepada para pembaca. Nah, langsung saja kita masuk kepada latar belakang, yaitu latar belakang adalah serangkaian informasi yang berisi alasan timbulnya masalah yang diteliti. Latar belakang ini juga menjawab pertanyaan terkait masalah yang dikaji. Mengapa permasalahan tersebut penting dan menarik untuk diteliti? Lalu bagian kedua yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini diambil dari masalah yang dikaji dari latar belakang tadi. Nah, dari situ, dari adanya urgensi dalam latar belakang tadi timbullah rumusan masalah, yaitu rangkaian pertanyaan yang ingin dijawab dalam proses penelitian terkait dengan masalah yang diangkat. Pertanyaan-pertanyaannya itu berupa bagaimana, apa, sejauh mana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian langsung saja ke bagian ketiga, yaitu tujuan penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian, hal yang akan dicapai dalam proses penelitian ini akan dituangkan ke dalam bagian tujuan penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan di bagian rumusan masalah. Kemudian salah satu contohnya yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana, untuk mengetahui sejauh mana, dan untuk mengetahui apa saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah manfaat. Di bagian pendahuluan dituangkan manfaat. Mengapa? Karena agar pendahuluan tersebut memberikan kesan adanya manfaat dari karya tulis yang kita buat, dari penelitian yang kita buat. Seperti misalnya penelitian ini dibuat untuk bermanfaat kepada penelitian selanjutnya. Dan saya kira itu saja penjelasan saya tentang bab 1 bagian pendahuluan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan lanjutkan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Di sini saya mengambil salah satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Lidi. Tinjauan pustaka adalah uraian yang harus berisi tentang ungkapan-ungkapan peneliti sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam penjelasan ini lebih didasari pada langkah-langkah penelitian pengembangan. Kemudian, tinjauan pustaka memuat juga uraian sistematis tentang temuan-temuan terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan tinjauan pustaka itu adalah uraian sistematis yang berisi tentang temuan terdahulu dan memiliki hubungan dengan penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, tinjauan pustaka memuat 3 hal utama. Yang pertama itu penelitian terdahulu. Nah, penelitian yang kita lakukan ini tentu memiliki hubungan dengan penelitian terdahulu, karena bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan dalam melakukan penelitian. Kedua, uraian atau definisi konsep itu menjelaskan konsep-konsep yang ada di latar belakang, serta pembahasan masalah yang akan dikaji. Ketiga, alur atau kerangka pemikiran. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji. Nah, kerangka berpikir ini sebagai argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Selanjutnya, langkah-langkah membuat tinjauan pustaka. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat outline. Maksudnya, mencari intisari atau bagian-bagian penting dari konsep yang ingin ditinjau berdasar dari masalah tulisan yang diangkat. Kedua, mencari literatur. Itu melakukan studi kepustakaan, bisa datang ke perpustakaan langsung atau mencari di internet, seperti PDF atau jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, menulis dengan bahasa sendiri. Maksudnya itu, kita tidak boleh menyalin atau mengutip langsung apa yang kita temukan di literatur, tetapi menjelaskan dengan bahasa sendiri dan mengaitkannya dengan konsep-konsep yang didapatkan di buku yang berbeda, atau biasa kita sebut dengan melakukan paraphrase. Yang terakhir itu melihat umum bagian judul, ialah fokus pada bagian judul. Maksudnya,
kata-kata yang ada di bagian judul itu harus lebih dijelaskan di tinjauan pustaka. Sekian. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Dalam paradigma sebelumnya yang disebut dengan paradigma positivisme kuantitatif, realitas sosial dipandang sebagai suatu yang bersifat tunggal, statis, dan konkret. Paradigma positivisme ini mengembangkan metode penelitian kualitatif. Kemudian muncul paradigma baru yang disebut paradigma positivisme yang memandang realitas sosial itu sebagai suatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma positivisme ini mengembangkan metode penelitian kualitatif. Sekian dari saya. Metode kuantitatif menjadi salah satu metode yang digunakan di dalam penelitian ilmiah. Kuantitatif identik dengan sebuah angka 1, angka 2, angka 3 juga identik dengan grafik dan tabel. Jadi seperti apa sih pengertian dari metode kuantitatif itu? Metode kuantitatif adalah metode atau cara yang digunakan peneliti dengan memaparkan sebuah data yang dapat diukur, terstruktur, terencana, juga sistematis dari awal hingga akhir penelitian. Lanjut, seperti apa sih ciri-ciri dari penelitian kuantitatif itu? Yang pertama, data yang disajikan dapat diukur dengan data numerik atau angka. Kemudian yang kedua, memiliki populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner atau angket. Informasi yang kita temukan dan orang yang mengisi kuesioner atau angket tersebut disebut sebagai responden. Kemudian, data yang disajikan akan bersifat terperinci juga statistik, dengan berupaya menyajikan sebuah persentase hasil sehingga menghasilkan sebuah data yang akurat. Kemudian, tema yang diangkat akan bersifat umum. Pasalnya akan mengangkat sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang sedang fenomenal, juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian hasil analisis data yang ada di dalam penelitian kuantitatif itu dilakukan di akhir. Setelah data-data terkumpul atau semua angket telah dikumpulkan, barulah dianalisis di akhir. Kemudian dia akan bersifat baku, sistematis, terencana. Artinya apa? Penelitian kuantitatif konsisten dari awal hingga akhir penelitian, sehingga dia akan berorientasi pada menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan salah satu tahap yang paling penting. Teknik pengumpulan data yang sempurna akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitasnya tinggi. Teknik pengumpulan data terdiri dari 4, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi dapat digunakan pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Dokumentasi biasa digunakan pada penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif digunakan teknik triangulasi untuk menginterpretasikan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik, baik deskriptif maupun interferensial. Terdapat 3 model analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu metode perbandingan tetap, metode analisis data menurut Spradley, dan metode analisis data menurut Miles and Huberman. Analisis data pada penelitian pengembangan mencakup prosedur organisasi data, reduksi, dan penyajian data baik dengan tabel, bagan, dan grafik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya ialah bagian pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini merupakan hal konkret dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mengapa demikian? Karena pembahasan ini dapat dikatakan bahwa sebuah pengolahan
data yang dilakukan untuk menyajikan informasi atau ide dari penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri. Dan adapun yang harus terbuat dalam pembahasan ini yaitu jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang dibuat di pendahuluan dengan cara dikaitkan dengan teori-teori yang disebutkan juga dalam penulisan, kemudian diolah dengan metode-metode yang digunakan dalam penulisan, sehingga dalam pembahasan ini tercapai ide dari suatu penulisan yang memuat hal-hal tersebut. Jika tidak hal nampak aneh apabila pembahasan ini tidak terdapat dalam bagian dari penulisan karya tulis ilmiah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulilayatullah. Saya akan membahas bagian penutup dari makalah untuk kelompok saya, yaitu bagian penutup biasanya berada di bab ketiga yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini merupakan isi-isi dari poin-poin dari pembahasan kedua, yaitu tentang materi-materi yang dibahas di makalah tersebut. Dan jika semua poin-poin sudah dikumpulkan, maka disimpan di kesimpulan untuk mengetahui apa-apa saja sudah dibahas yang sudah dibahas di bab kedua. Dan selanjutnya yaitu saran. Saran biasanya berupa dari penulis dan juga untuk pembacanya. Biasa saran ini ditulis untuk mengetahui apa-apa saja kekurangan dari makalah tersebut. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu adalah daftar pustaka dan juga lampiran. Jadi apa sih sebenarnya daftar pustaka itu? Jadi daftar pustaka itu adalah bagian yang berisi tentang referensi dan juga sumber-sumber isi dari karya tulis ilmiah kita. Lalu apa sebenarnya tujuan dari adanya daftar pustaka ini? Jadi tujuannya itu yang pertama adalah untuk menghindari adanya plagiat, yang kedua untuk memberikan informasi lebih kepada para pembaca, yang ketiga itu adalah untuk menghargai karya orang lain, dan untuk secara umumnya adalah suatu tulisan ilmiah ini agar tidak hanya dibuat berdasarkan pemikiran orisinil seorang penulisnya saja, tetapi juga dengan referensi dari berbagai macam pemikiran orang lain juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana sistematika dalam penulisan daftar pustaka ini? Nah, itu ada 5, yaitu yang pertama yaitu hanya referensi-referensi yang disebut dalam teks utama saja yang masuk ke dalam daftar pustaka. Yang kedua adalah disusun ke bawah berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Lalu yang ketiga adalah sebaiknya dikelompokkan sesuai jenisnya. Lalu yang keempat adalah sistemnya itu baris pertama dari setiap referensi rata kiri kanan, lalu baris selanjutnya itu masuk ke dalam dengan 5 spasi. Nah, lalu untuk yang terakhir itu sangat disarankan untuk menggunakan referensi dari 3 sampai 5 tahun terakhir dengan komposisi 70% berupa artikel dari jurnal ilmiah dan 30% dari sumber lainnya. Lalu jadi ada berbagai macam gaya penulisan daftar pustaka ini, dan yang paling dikenal itu yaitu adalah Harvard Style. Nah, lalu setelah itu saya akan membahas tentang lampiran. Apa sih sebenarnya lampiran itu? Jadi lampiran itu merupakan data yang dilampirkan untuk memperjelas atau memberikan tambahan informasi bagi para pembaca mengenai karya tulis ilmiah kita. Mengapa lampiran itu biasanya berada di akhir? Karena biasanya lampiran itu ditaruh di akhir jika dianggap mengganggu di bagian pembahasan. Lalu apa saja sih isi dari lampiran ini? Contohnya itu yang pertama itu adalah seperti jadwal kegiatan, yang kedua itu adalah bentuk anggaran kegiatan, lalu yang ketiga itu gambar-gambar seperti dokumentasi dari kegiatan tersebut. Contohnya itu saat kita melakukan wawancara atau saat kita sedang melakukan penelitian. Jadi sekian saja dari saya, terima kasih.